Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman wa 'amalan wa tuqa ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya di pertemuan yang kalau nggak salah sekarang di pertemuan yang ke-12 ya, dan kita masuk di pelajaran yang 20 ya, ad-darsu al-ashruna ya. Dan ini juga sebagai faedah awal juga ya, bahwasanya di sini kalau teman-teman perhatikan ya, tulisan ad-darsu al-ashrun ini ternyata secara penulisan berbeda dengan huruf atau mungkin kata-kata yang lain ya. Dan memang ya dalam yang namanya dalam bahasa Arab, dalam penulisan khot itu sendiri ternyata ada dua khot yang memang dia itu masyhur di penulisan bahasa Arab. Yang pertama yang namanya adalah khot naskhi ya. Apa khot naskhi itu yang biasanya mirip dengan Al-Qur'an ya. Kemudian yang khot-khot yang di paragraf-paragraf ini itu memang namanya adalah khot naskhi ya. Adapun yang di judul ini ya, ad-darsu al-ashruna. Jadi ada sin kalau teman lihat ya. Sin di sini itu berbeda dengan sin-sin yang biasanya kita lihat di Al-Quran gitu kan. Kalau di Al-Quran itu semacam ada dua gigi di atas ini ya. Ternyata di sini nggak ada giginya gitu ya. Dan inilah yang kemudian kita harus kenal dalam ilmu bahasa Arab adalah yang namanya khot ar-riqa'ah ya, ar-riqa'ah. Jadi ada dua khot masyhur di bahasa Arab. Yang pertama adalah namanya khot naskhi, kemudian yang kedua adalah khot riqa'ah. Jadi yang di atas ini memang khot riqa'ah, tapi yang biasanya yang di bawahnya ini namanya khot naskhi seperti itu ya. Baik, mungkin kita langsung masuk di pembahasan yang kemarin ya. Bahwasanya kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya dalam penggunaan fi'il mudhari ya. Dalam fi'il mudhari kita sudah ditemukan dengan 4 macam kata ganti ya. Nah, mungkin ini sebagai flashback juga dari pertemuan yang kemarin ya. Bahwasanya kata ganti yang kita gunakan dalam fi'il mudhari itu kemarin kita ada yang namanya ana ya. Ana dalam fi'il mudhari kita ganti dengan yang namanya hamzah saja seperti itu ya. Nah, adapun kalau anta ya, anta berarti kita menggunakan dalam fi'il mudhari'nya adalah yang namanya huruf ta ya. Makanya kalau yang ana tadi misalkan ajlisu ya. Kalau yang anta jadinya adalah tajlisu seperti itu. Nah, kemudian selain dua kata ganti tadi ya, ana sama anta, kita juga mengenal dengan ada yang namanya kata ganti yang namanya adalah huwa ya. Dan huwa ini memang diawali dengan huruf ya seperti itu ya. Jadi kalau tadi ana itu ana ajlisu ya, kemudian anta tajlisu. Kalau huwa ini dia itu ya jelisu pakai ya di depannya ya. Dan inilah yang sering kemudian kita kenal dalam pencarian kata kerja dalam kamus itu yang muncul ya ini ya, menggunakan kata ganti huwa ya. Nah, kemudian di yang terakhir, di pembahasan yang terakhir kita juga mengenal dengan yang namanya kata ganti nahnu ya. Jadi kalau ana itu ajlisu, kalau anta tajlisu, huwa yajlisu, kalau nahnu apa? Nahnu najlisu. Seperti itu ya. Dan pada pertemuan kali ini ya teman-teman sekalian ya, kita pada pertemuan yang ke-20 ini atau ke pelajaran yang ke-20 ini kita akan mengenal dengan yang namanya fi'il amar ya. Jadi fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan perintah seperti itu ya. Makanya dalam penerjemahannya menjadi bahasa Indonesia ya, itu ada tambahan lah ya. Jadi kalau membuka itu menjadi bukalah ya. Kalau menutup itu menjadi tutuplah. Kalau pergi menjadi pergilah dan seterusnya ya. Keluarlah, masuklah, kembalilah, duduklah, bacalah. Ya. Dan sedikit juga penting yang teman-teman perhatikan ya. Ketika yang kita temukan yang namanya fiilnya dia itu terdiri daripada 3 huruf, yang fiil madinya terdiri daripada 3 huruf, maka dia antara fiil amarnya antara harokatnya dhammah ataupun dia itu kasrah seperti ini ya. Tapi berbeda dengan fiil yang dia itu terdiri daripada 4 huruf yang diawali dengan huruf hamzah ya. Itu kita menggunakan fiil amar yang dia itu dikasih hamzahnya hamzatul qat'i, ada semacam ain di sini ya. Nah, makanya di sini ada kata aqfil ya. Nah, ini dia menggunakan harokat fathah seperti itu ya. Jadi aqfala yuqfilu
akfil. Jadinya seperti itu. Ya. Nah, ini sebagai pembuka ya. Ini kemarin saya sudah jelaskan, tinggal membaca apa yang ada di nas, apa yang di paragraf yang ada di sini. Baik, mungkin kita langsung saja ya di bacaan yang ada di kitab ini. Boleh saya minta bantuannya untuk dibaca terlebih dahulu? Boleh dari Bu Iva, boleh? Ya Aliyu iftah kitabaka. Wahai Ali, bukalah kitabmu. Masya Allah. Hal taftahul kitaba ya Aliyu. Apakah kamu sedang membuka buku, kitab ya? Membuka Iya, kitab, kitab. wahai Ali. Naam, ana aftahuhu. Ya, saya sedang membukanya. Membukanya, ya benar. Jadi hu di sini kembali kemana, Bu? Kitab. Ke kitab, ya benar. Kemudian? Kitab mantaftahu. Kitab apa? Mana artinya apa? Siapa ya? Siapa? Nah, berarti kitab siapa? Jadi seperti itu, Bu ya. Kitab siapa yang kamu buka? Yang kamu buka, ya. Kemudian? Yang kamu buka. Aftahu kitabi. Saya sedang membuka kitabku. Membuka kitabku, ya. Kemudian? Akfil kitabaka. Saya akfil bukan. Maaf. Bukan ya. Tutuplah kitabmu. Tutuplah kitabmu. Kemudian? Hatukfilul kitabah. Apakah kamu sedang menutup kitab? Naam, ukfiluhu. Ya, saya sedang menutupnya, menutup kitab. Ayu kitabin tukfilu. Ayah ya, ayah kitabin tukfilu. Ayu ya, ini di kitabnya itu ayu kitabin tukfilu. Oh gitu. Di kitab yang asli ayu ya. Ya nggak apa-apa ya, ayu bisa sebenarnya bisa dua-duanya ya, bisa ayu bisa ayah. Nah, jadi karena memang dia ini kan memang secara posisi ya, secara posisi dia ini kan maf'ulun bih ya, objek ya. Nah, kan kamu menutup apa namanya buku atau kitab. Dan kalau kitab kan secara struktur atau apa namanya ya, secara posisi kan posisinya dia itu maf'ulun bih, makanya di sini ditulis pakai fathah ayah. Tapi boleh saja kalau misalkan kalau tadi dibacanya ayu kitab. Jadi ayu kitab bentuk filu artinya apa, Bu? Ya. Lanjut, Tat. Ya, boleh. Ayu kitab bentuk filu, kitab apa yang kamu buka? Kitab buka. Kita tutup. Kitab apa yang kamu tutup? Ukfilu kitab lughatul arabiyyah. Nah, kita lughatul arabiyyah. Masya Allah ya. Baik, saya jelaskan ya. Baik, jazakallahu khairan Bu Iva ya. Jadi di sini ya teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini ada yang namanya fi'il amr iftah, ya. Artinya bukalah ya. Dan ini juga penting ya. Jadi ini yang membedakan antara fi'il amr dengan fi'il mudhari. Jadi kalau seandainya nggak ada harokatnya, ya. Kalau seandainya nggak ada harokatnya, ya, di sini kalau teman-teman lihat, ini nggak ada yang namanya ain ya, atau misalkan hamzatul qat'i. Tapi berbeda dengan yang namanya ada di sebelah ana di sini. Yang di ana di sini ada yang namanya hamzatul qat'inya ya. Jadi kalau misalkan secara harokatnya dihilangin ya, dan sedangkan di sini alifnya itu alif biasa, alif hamzatul wasl itu ya, maka ya memang sudah ketahuan bahwasanya ini merupakan fi'il amr. Jadi tanpa ada harokat pun ya kita bisa bacanya menjadi iftah. Sama juga dengan ini ya, yang aftahuhu. Jadi di sini sudah ada yang namanya hamzatul qat'inya ya. Makanya di sini yang menandakan dia itu merupakan fi'il mudhari yang kemudian kata gantinya adalah ana seperti itu ya. Jadi inilah teman-teman yang mungkin rahasia bagaimana fungsi daripada hamzatul qat'i ya.
hamzatul qat'i itu menandakan kata ganti daripada ana ya. Itu kalau yang fiilnya itu merupakan fiil yang terdiri daripada 3 huruf di fiil madinya ya. Nah, tapi kalau nggak ada yang namanya hamzatul qat'i, dia di sini jatuhnya dia adalah fiil amr. Jadi yang ada di sini ya, iftah ya. Gitu. Dan alhamdulillah tadi Bu Iva alhamdulillah sudah lancar ya. Jadi memang untuk yang kasus daripada fiil amr ini sendiri ya, itu memang secara harokat ya, itu kita menggunakan yang namanya sukun seperti ini. Saya kira bisa dipahami ya. Ini terkait. Jadi ini memang kalau yang jadi diajak bicara itu satu orang ya, itu mengharuskan harokatnya itu dia itu sukun untuk harokat rahimnya. Nah, makanya di sini juga sama ya, akfil. Jadi yang diajak bicara untuk sementara ini hanya Ali ya, satu orang. Nanti kalau 2 orang nanti beda lagi, kalau 3 orang atau lebih itu nanti beda lagi. Jadi sukun itu merupakan tanda fi'il amr ketika yang diajak bicara adalah cuma satu orang. Gitu. Ya. Saya kira bisa dipahami ya itu ya. Baik, mungkin kita lanjut ya di paragraf selanjutnya. Ya. Sambil mungkin yang lain mudah-mudahan bisa gabung ya yang lain ya. Baik, boleh dibaca Bu Endah. Yang hal tukfil itu ya? Iya, benar. Hal tukfilu kita bika apa yang kamu apakah Artinya kamu membaca tukfilu. apakah kamu membaca kitab Bukan membaca Bu ya. Tukfilu artinya Bu akfala yukfilu. menutup, maaf, apakah Menutup. kamu menutup kitab sahabatmu, Sahabat. saudaramu, Iya, benar sahabat. sohibik, sahabat ya, Iya. sahabatmu, kala itu apa Ustaz? Kala itu sama kala dengan tidak. iya sama dengan tidak, cuma di situ ada tekanannya ya Bu. Jadi kalau bahasa Inggris itu ya, itu kan kalau naham jadinya of course gitu ya, bala gitu ya. Nah, cuman kalau yang kalau ini kan apa namanya negatif ya, jadi mungkin istilahnya tidaklah mungkin, tidak akan pernah seperti itu ya, istilahnya seperti itu kala itu ya. Nggak mungkin lah Kayak misalkan yang ya. ini di surat apa itu ya? Ya, kalla saufa ta'lamu, summa kalla saufa Oh iya, ta'lamu. kala. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, seperti itu ya. Iya. Jadi memang kalla dengan lain memiliki makna yang sama, cuman kalla di sini lebih ada tekanan di situ ya. Kan sama dengan yes jadi of course gitu ya. Of course ini ada tekanannya ya. Atau mungkin sure. Ya, sure itu juga sama seperti itu ya. Jadi gimana Bu? Tidaklah gitu ya. Sungguh tidak gitu ya. Sungguh tidak ya, sungguh tidak. La ukfilu kitabahu. Saya tidak membuka kitabnya. Membuka. Membuka. Menutup, maaf, menutup kitabnya. Kitab siapa Bu? Bal ukfilu kitabnya, sahabat. Iya. Sahabat Kemudian saya tidak menutup kitabi. Tetapi saya menutup kitabku. Nah, jadi dia tidak membuka kitabnya tapi membuka atau menutup ya, dia tidak menutup kitabnya tapi yang ditutup kitabnya sendiri seperti itu ya. Iya. Kemudian lanjutannya Bu. Mada tak malu ya Ali. Apa yang kamu lakukan ya Ali? Iya, benar. Ana ukfilul kitaba. Saya sedang membuka kitab. Membuka? Membuka ya Allah. Ukfil ya, menutup. Iya, maaf. Ya, jadi ada fa-nya nih mungkin ya, mirip dengan fathah yang tahu ya. Jadi nggak tahu kok bisa ngomong membuka terus tadi. Iya. Iya. Mayukfilul kitab ya Hamid. Siapa yang menutup kitab itu gitu ya? Iya, benar. Ya Hamid.
Ali yukfilul kitabah. Ali yang sedang membuka kitab. Menutup ya Allah, menutup. Iya, menutup Ya, kita. menutup. Baik, jazakillah khairan Bu Endah ya. Iya. Jadi memang seperti itu ya. Jadi memang ini terkait dengan yang namanya fiil yang memang secara fiil madinya itu terdiri daripada 4 huruf ya. 4 huruf yang diawali dengan yang namanya hamzah ya. Ada akfala yukfilu. Jadi akfala yukfilu dia ini berbeda sendiri ya daripada fiil-fiil yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Jadi akfala yukfilu ini memang fiil yang terdiri daripada 4 huruf yang dia itu diawali dengan yang namanya hamzah. Dan ketika ada fiil yang terdiri daripada 4 huruf kemudian diawali dengan hamzah, itu mengharuskan harakat huruf pertama daripada fiil mudhari'nya itu menjadi yang namanya dhammah ya. Gitu. Demikian sebagaimana juga menjadikan fiil amarnya harakat huruf pertamanya menjadi fathah ya. Kalau tadi ya ada yang namanya akfil. Nah, ini kan fiil amr. Kalau fiil mudhari'nya dijadikan dhammah seperti ini ya. Fiil mudhari'nya itu dhammah, fiil amrnya dia itu fathah. Ya. Beda ya dengan fiil mudhari' fiil yang terdiri daripada 3 huruf. Nah, ini kan kita menggunakan harakat fathah di sini ya. Tapi yang dia itu terdiri daripada 4 huruf kemudian diawali dengan hamzah, kita menggunakan harakat dhammah seperti ini ya. Saya kira pelan-pelan bisa dipahami ya itu ya, insyaallah ya. Baik. Oh ya, di sini sudah gabung sama kita ya ada Pak Teddy ya. Baik, assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Ustaz. Oh ya. Baik, langsung saja mungkin Pak Teddy ya. Di sini ada bacaan, boleh dibaca sambil diterjemahin. Yang masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hamid, idhab ilal bab. Wahai Hamid, pergilah ke pintu, ke dekat pintu maksudnya. Ya. Maza ta'malu ya Hamid? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan wahai Hamid? Ana adhabu ilal bab. Saya pergi ke pintu. Kemudian Hal adhabu ilal bab. Apakah saya pergi ke pintu? Hal adhab. Kok ini pertanyaan untuk saya Ustaz ya? Iya, jadi memang seperti itu ya Pak tadi ya. Jadi seakan-akan dia nanya sendiri, akhirnya dijawab sama orang ya. Oh iya. Hal adhabu ilal babi? La. Anta la tadhhabu ilal babi. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya itu menggunakan ana, berarti jawabannya itu adalah anta. Demikian juga kalau misalkan pertanyaannya itu kata gantinya adalah anta, jawabannya menjadi ana seperti ini. Dan soal-soal yang seperti ini ya, dan soal-soal yang seperti ini yang sempat dulu itu diujikan ketika saya masuk di LIPIA kalau salah ya. Jadi ketika pertanyaannya dia itu hamzah ya, ana kata gantinya, jawabannya itu kita menggunakan anta. Baik, lanjutannya Pak tadi. Man yadhhabu ilal babi ya Aliyu? Siapa yang pergi ke pintu wahai Ali? Hamidu yadhhabu ilal babi. Hamid yang pergi ke pintu. Iftahu dzalikal bab. Bukalah pintu itu wahai. Bukalah pintu itu. Apa nih sebentar Pak tadi. Ini ada sedikit kesalahan ya. Ini kita tidak menggunakan yang namanya hamzatul qati, tapi menggunakan hamzah wasl ya. Makanya di kitab saya kira udah dibenerin ya itu ya. Baik, lanjutannya boleh. Maza ta'malu ya Hamid? Apa yang kau kerjakan wahai Hamid? Ana aftahul bab. Saya membuka pintu. Ukhruj ilal fina. Keluarlah ke halaman. Benar saja, halaman Ustaz fina saja. Iya, ke halaman benar. Maza ta'malu ya Hamid? Apa yang kau kerjakan wahai Hamid? Ana akhruju ilal fina. Saya pergi ke halaman. Udkhulil fasla. Masuklah ke kelas. Ya Aliyu, maza ya'malu Hamid?
wahai Ali, apa yang dikerjakan oleh Hamid? Huwa yadkhulul fasla, dia masuk ke kelas. Irji ilal makanik, kembalilah ke tempatmu. Maza ta'malu, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan? Ya. Arji'u ilal makani, kembali ke tempat saya. Min aina Siapa yang tadhhabu? kembali? Siapa yang kembali? Ustaz? Arji artinya apa? Arji, mengulang, Ustaz. Ya, saya pulang ya. Saya Pulang, pulang. sorry, Ustaz. Ulang. Ada domir Ya, sorry, Ustaz. Hamzah di sini. Ya. Arji'u ila makani, saya pulang ke tempat saya. Kemudian, Min aina tadhhab? ya, min aina tadhhab? Min aina tadhhabu? Dari mana kamu pergi? Adhabu minal fina, saya akan pergi ke Akan pergi? halaman. Akan pergi. Saya pergi ke halaman. Dari ya, min ya. Ya. Oh ya. Ya. Dari mana kamu pergi? Adhabu minal fina. Saya pergi dari halaman. Jadi pergi itu tidak mutlak menggunakan ke ya, bisa jadi menjadi dari ya. Bisa adhabu min, bisa adhabu ila seperti itu ya. Baik, cukup mungkin ya Pak tadi ya. Ini nanti gantian yang lain ya. Baik, jazakallah khairan ya. Baik, yang lainnya boleh sekarang Bu Iva. Boleh Bu Iva? Ijlis ala maq'adika. Duduklah di atas bangku. Mada yaf'alu Hamidun. Wahai Ali, apa yang sedang kamu lakukan? Yang kamu lakukan? Yaf'alu. Pakai iya ya. Pakai iya berarti kata gantinya apa? Dia ya. Berarti dianya kembali ke siapa? Ke Ali. Ke Hamid ya, ke Hamid, ada Hamid di setelahnya ya. Jadi kalau kita menemukan fiil yang dia itu kata gantinya huwa atau yang diawali dengannya, kita lihat dulu di setelahnya ya. Di setelahnya dia itu ada isim atau enggak ya. Isim yang dia itu harokatnya domah ya. Kalau ada berarti dialah yang kemudian menjadi subjek. Makanya di sini yang benar adalah wahai Ali, apa yang dikerjakan oleh Hamid seperti itu ya. Jadi bukan dia yang mengerjakan Hamid, tapi yang apa yang dikerjakan oleh Hamid. Maksud saja seperti itu ya. Kemudian lanjutannya Bu. Ya Aliyu, madza yafalu Hamidun. Wahai Ali, apa yang sedang dikerjakan Hamid gitu. Wa yajlisu ala maq'adihi. Dia sedang duduk di atas bangkunya. Atadhabu ya Hamidun. Hamidu. Atadhabu ya Hamidu. Saya apakah? Iya, apakah benar? Apakah tadhabu? Pakai tak, berarti kata gantinya apa Bu? Apakah kamu pergi? Iya. Kamu sedang pergi, wahai Hamid. La tadhabu. La tadhabu. Ini diawali dengan ta ya. Berarti di sini jadinya apa Bu? Kan kata gantinya anta ya. Berarti jawabannya la adhabu. La adhabu ya. La adhabu bal ajlisu. Seperti itu. Baik, lanjutannya boleh? Ya, terus ya tadinya. Ya, boleh. Lanjutannya ya Ahmad. Bal, ya. Tetapi saya duduk wahai Ahmad. Iqra darsaka. Bacalah pelajaranmu. Benar. Kemudian Madza taqra ya Ahmad? Apa yang sedang kamu baca wahai Ahmad? Aqra'u darsi. Saya sedang membaca pelajaranku. iya. Man yaqra'u darsa? Siapa yang membaca pelajaran?
Ana akra'u. Ana akra'uhu. Saya sedang membacanya. Hal Kemudian, taqra'u kitabaka ya Hamidu. Apakah kamu sedang membaca kitabmu, wahai Hamid? La aqra'u kitabi. Tidak, saya tidak sedang membaca kitabku. Hal Kemudian, aqra'ul kitaba. Apakah aku sedang membaca kitab? La taqra'ul kitaba. kemudian, Mada naqra'u fil hujrati. Hujrati apa ya? fil hujrah. Ya, ada surat yang namanya Al-Hujurat ya. Al-Hujurat itu jamak daripada hujrah. Artinya adalah kamar ya. Kamar. Kemudian jawabannya gimana? Apa yang sedang kamu baca? Apa yang sedang nakro kita ya? Nakro. Iya, kita. Apa yang sedang kita baca di dalam kamar? Nahnu nakra'u fihal hujrah. Fihal hujrah. Bukan apa nih ya? Jadi fihal di dalamnya ya, di dalamnya ini kembali ke hujrah ya. Berarti apa yang dibaca tadi? Alkitab ya. Alkitab, boleh seperti itu ya. Atau kita jadikan jamak juga boleh ya Bu ya, karena memang ini jumlahnya banyak ya. Nah, jadi jamaknya kitab apa Bu jamaknya? Jamaknya kitab? Alkitabu. Ya, jamaknya Alkitabu ini mufrad ya. Kalau kita jamakkan jadinya kitabun, kitabani, kutubun ya. Kutubun. Gitu kutubun. Jadi nahnu naqra'u fihal kutuba. Jadinya seperti itu Bu ya. Jadi al-kutuba kenapa dia fathah? Karena secara posisinya dia adalah objek atau istilahnya dalam nahwu adalah maf'ulun bihi ya, seperti itu ya. Nahnu naqra'u fiha al-kutuba. Boleh lanjutannya boleh? Hal naqra'ul Qur'ana fil baiti. Apakah kami atau kita ya sama ya? Ya, kami atau kita. Apakah kita sedang membaca Al-Qur'an di rumah, di dalam rumah? Naam, naqra'ul Qur'ana fil baiti. Ya, kami sedang membaca Al-Qur'an di dalam rumah. Ya. Mata naqra'ul Qur'an. Kapan kami membaca Al-Qur'an? Naqra'u al-an. Naqra'uhu al-ana ya. Baik. Kami sedang membaca. Membacanya sekarang ya al-ana. Sekarang. Baik, jazakillah khairan ya Bu Iva ya. Jadi ini terkait dengan yang kita baca ya. Jadi alhamdulillah dari Pak Teddy juga ya, kemudian Bu Iva tadi sudah lancar semuanya ya terkait dengan bacaan atau mungkin menerjemahkan setiap fiil-fiil yang di situ ada kata gantinya ya. Entah dia itu kata ganti ana, kemudian kata ganti anta, huwa ataupun nahnu. Alhamdulillah tadi sudah lancar. Tinggal mufradat-mufradatnya saja ya yang saya kira perlu ditekankan lagi. Jadi mufradat yang memang di situ sering kita pakai, ini sebenarnya di kitab ini sering kita dapati seperti itu. Makanya kalau bisa dihafalkan ya terkait dengan mufradat ini tadi. Ya. Baik, kita langsung ke latihan ya. Di sini banyak coretannya ini ya. Coba saya. Nah, ini mungkin yang latihan yang kedua ini lebih jelas ya. Jadi akmil kulla jumlatin min hadhil jumal biwad'i ismin munasibin. Jadi di sini ada titik-titik ya. Kemudian kita disuruh mengisinya ya. Jadi kalau kita lihat saja domirnya atau mungkin kata gantinya cocoknya dengan kata ganti apa misalkan ya. Misalkan kata ganti huwa ya. Berarti kalau kata gantinya huwa boleh kemudian kita rubah menjadi nama orang misalkan.
Tapi kalau kata ganti ana atau anta atau nahnu, ini kita nggak boleh kemudian kita rubahnya dengan eh, nama-nama orang seperti itu ya. Jadi yang boleh itu ketika kata gantinya adalah huwa. Itu boleh kemudian kita ganti dengan yang namanya nama orang. Jadi misalkan nomor 1 ya, titik-titik yakhruju minal ardi. Nah, ini dilihat ya, yakhruju dia ini kata gantinya apa? Kata gantinya adalah huwa ya. Berarti boleh kemudian saya isi misalkan di sini Khalidun ya. Khalidun yakhruju minal ardi. Khalid sedang keluar dari bumi. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin habis gali sumur mungkin ya Khalidnya ya, makanya keluar dari bumi. Ya, gitu ya. Baik, kemudian sekarang yang nomor 2 ya. Nomor 2 boleh dimulai dari Bu Endah. Nomor 2 Bu Endah. Ya Ustaz. Bismillah. Yadkhulul hujrataka. Ada tanda tanya di belakangnya ya, berarti Oh iya. perlu di awalnya jadi apa? Hal Muhammad yadkhulul taka ya. Iya, boleh seperti itu, Bu. Oh boleh ya. Ah, Oh ya boleh ya. Iya, boleh. Hal Muhammad yadkhulu hujrataka. Iya. Artinya apa, Bu? Apakah Muhammad Sedang masuk ya, masuk. kamarmu. Seperti itu ya. Apakah Muhammad sedang masuk ke kamarmu ya? Berarti bahasa Arabnya hal Muhammadun yadkhulu hujrataka. Seperti itu ya. Ini terkait nomor 2. Sekarang yang nomor 3 ya, boleh Pak Teddy? Suara saya kedengaran nggak? Kurang jelas ini kayaknya ya. Nah. Oh iya iya. Oh, sekarang gimana Ustaz? Jelas ada? Nah iya, sudah jelas. Ini tadi kenapa Pak tadi? Tadi pakai headset Bluetooth Ustaz. Oh. Kayaknya kurang bagus headsetnya. Ya ya. Tahu? Titik-titik nal'abu fil maidan. Nahnu nal'abu fil maidan. Masya Allah ya. Artinya kami bermain di lapangan. Sedang bermain di lapangan ya. Kami sedang bermain di lapangan. Nah, baik ya. Sudah benar ya. Ini tadi yang nomor pertama Khalidun ya. Khalidun ya keluar dari bumi. Ya. Sekarang yang nomor 4 boleh ke Bu Ivan. Khalid. Ya titik-titik yarji'u minal majro'ati. Artinya Bu, artinya ini dulu yarji'u minal majro'ah artinya tuh Kembali ke sawah. min artinya apa Bu? Min dari ya. Dari sawah. Siapa yang dari sawah berarti? Apa? Api. Boleh ya. Abi yarji'u minal majro'ati. Minal majro'ati. Artinya Ayahku atau bapakku kembali dari sawah. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kemarin ya, di pertemuan kemarin itu kembali dari kandang ya. Sekarang dari sawah. Ya, ala kulli hal, nggak apa-apa ya. Sekarang yang nomor 5. Boleh balik ke Bu Endah. Nomor 5. Ya, mana tadi? Titik-titik nal abu itu ya? Nomor 5. Nomor 5 ya, Bu. Nomor 5 itu Beda dengan di kitab. Oh, nomor 5 beda sama yang di kitab ya. Di kitab gimana emang? nal abu fil maidani tadi. Oh, ini yang yadhabu itu ya? Iya, yang yadhabu. Sebentar, Ustaz. Kalau yang abu yang nomor 3 ya, nomor 3. Ini nanti udah. Sekarang yang nomor 5 ya. Ilal ghobati itu ya. Ilal. Titik-titik ilal ghobati. Yadhabu Ahmadun ilal ghobati. Boleh seperti itu ya. Bukan Ahmadun ya, tapi Ahmadu. Ahmadu ya, karena dia memiliki sifat mamnu'an minas sorfi. Dan ini juga ya penting saya utarakan juga bahwasanya di bahasa Arab dengan bahasa Indonesia ini sedikit berbeda, bahwasanya ketika kita mau menyusun yang namanya kalimat ya,
dalam bahasa Indonesia itu seringkali kita mendahulukan yang namanya subjek ya. Jadi mirip dengan bahasa Inggris ya. Jadi diawali dengan subjek. Tapi dalam bahasa Arab itu yang sering kita gunakan itu kita menggunakan fiilnya terlebih dahulu, kata kerja dulu yang didahulukan, baru kemudian apa namanya subjeknya. Contohnya yang nomor 5 ini ya, yadhabu Ahmadu ilal ghobati. Ya. Jadi yang nomor 1 ini sebenarnya jarang sekali ya ditemukan dalam kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu yang diawali dengan yang namanya subjek. Ya. Jadi yang sering itu yang nomor 5 ini sebenarnya. Cuman di sini mungkin dituliskan yang nomor 1 ini biar mempermudah peserta didiknya seperti itu ya. Makanya sekarang di nomor 5 sekarang dirubah seperti itu. Di yadhabu Ahmadu ilal ghobati artinya apa Bu tadi? Ahmad pergi. Pergi, Pergi ke hutan. Ke hutan. Ya, jadi ghobah ya itu artinya adalah hutan. Ya. Kemudian sekarang yang nomor 6 ya, boleh ke Pak Teddy. Baik Ustaz, titik-titik taqra'ur risalah. Kamu membaca surat. Ya, berarti titik-titiknya apa Pak Teddy? Ya Hamid taqra'ur risalah. Ya Hamid takra'ul Ya, risalah. Mungkin kurang tepat ya. yang tepat deh. Kalau tanda tanya saja. Kalau pakai H. Boleh kalau di kitab gimana? Kalau di kitab pakai tanda tanya ya? Atau gimana? Ani belum ketemu Ustaz. Itu halaman berapa di kitab Ustaz? Ani lagi cari nih. Gitu. Barangkali Bu Endah atau Bu Ifah di kitab halaman berapa ya? Halaman 89 Ustaz. Oh, 89. Enggak ada Ustaz. Ini apa namanya? Tanda tanya Ustaz. Oh, enggak ada. Berarti seperti ini ya, sama ya. Berarti disesuaikan saja Pak tadi ya. Jadinya gimana? Di sini Hamidun taqra'ur risalah. ya kurang tepat ya. Afan ya, kurang tepat. Jadi di sini kan pakai ta ya. Kalau ta berarti kata ganti berarti hal anta taqra'ur risalah. Boleh seperti itu ya, hal anta taqra'ur risalah itu kalau ada tanda tanyanya ya. Kalau nggak ada tanda tanyanya berarti langsung saja kita menggunakan yang namanya anta. Anta taqra'ur risalah. Anta taqra'ur risalah. Ataupun kalau misalkan anta ini nggak disebutkan, boleh saja ya langsung taqra'ur risalah seperti yang Pak tadi di awal sebutkan ya, boleh saja seperti itu. Ya. Tapi kalau di sini kan memang kita menyesuaikan daripada perintah yang ada seperti itu ya Pak tadi ya. Baik, sekarang lanjutannya. Oh ini udah ada Pak Sarta ya, Bang Gamu. Habis syukuran lagi nih kayaknya nih Pak Sarta ini ya. Iya, Pak, harus selesai. Iya, Masya Allah, acaranya banyak ini ya Pak Sarta ya. Masya Allah ya. Semoga dimudahkan ya seluruh kegiatannya. Amin. Baik, sekarang yang nomor 7 bisa gabung ya Pak Sarta ya. Ini saya kira udah lumayan menguasai nih Pak Sarta ini ya. Nomor 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ya. La na'malu syai'an waktu naumi. Berarti kami tidak melakukan sesuatu waktu tidur. Berarti kata gantinya apa di sini Pak Sarta? Itu langsung kata ganti apa? Nahnu la na'malu syai'an waktu naumi. Masya Allah ya. Nahnu la na'malu syai'an waktu naumi. Ya. Artinya tadi apa? Kami tidak melakukan sesuatu waktu tidur. Ya, sesuatu apapun gitu ya, boleh seperti itu. Waktu tidur. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarta ya. Sekarang yang nomor 8. Nomor 8 balik ke Bu Ifah, boleh Bu Ifah? Yang kus itu apa tadi? Maka saya mengkutu ya. Maka saya mengkutu itu artinya tinggal ya. Jadi maka saya yang mengkutu ya. Tinggal. Hal yamkusu Ahmad fil mustasfa. Ahmad ya. Ya. Berarti artinya? Apakah Ahmad tinggal di mustasfa? Mustasfa. Artinya mustasfa apa? Masih ingat? Apa ya? Mustasfa itu artinya rumah tahanan. Rumah sakit ya. Bukan rumah tahanan ya. Rumah sakit. Baik, jazakallah khairan. Sekarang yang nomor 9 Bu Endah boleh?
Mada ya'malu titik-titik fi hujuratika. Apa yang kamu kerjakan? Kamu Titik-titik. ada ya di sini ya. Iya ya. Mada ya'malu Khalid Khalidun. hujuratika. Apa yang dilakukan oleh Hamid di kamarmu? Khalid apa Hamid tadi ya? Ini Sembarang, mungkin Ustaz. iya boleh ya. Khalid di kawan. Barangkali bisa minum dulu mungkin ya. Bu Endah ini kayaknya lagi banyak pikiran ini kayaknya Bu Endah ini ya. Iya. Apa Baik. Ustaz? Oh ya boleh boleh. Apa? Itu Pertanyaannya? arti maka sayam kusu itu sama kayak sakana yaskun Ustaz ya? Atau beda Ustaz? Dalam Iya. penggunaannya. Iya. Kalau sakana yaskunu Pak tadi ya, kalau sakana yaskunu itu artinya tinggal juga ya. Cuman bedanya kalau sakana yaskunu kita seakan-akan mirip dengan yang namanya domisili. Jadi enggak hampir tidak pernah apa ya berpindah lagi seperti itu. Oh iya iya. Tapi kalau yang maka sayam kusu tinggalnya di sini mirip dengan yang namanya nginep gitu ya. Nah, jadi sementara waktu gitu. Maka sayam kusu. Seperti itu kira-kira. Oh iya, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan selain tadi? Saya kira untuk yang fi'il ini sedikit lebih mudah ya. Kaidah-kaidahnya nggak terlalu banyak. Hanya tadi aja ya. Jadi ketika ada fi'il yang dia itu fi'il madinya terdiri daripada 3 huruf ya, itu kita secara harakat fi'il amarnya ya, hamzahnya itu entah dia itu dengan menggunakan harakat a atau harakatnya menggunakan i. Tapi berbeda dengan fi'il madhi yang dia itu terdiri daripada 4 huruf yang diawali dengan hamzah. Misalkan tadi ya, akfala yukfilu, itu secara kita ganti menjadi fi'il amr jadinya adalah akfil. Ya. Harakat daripada hamzahnya itu menjadi fathah. Ingat-ingat itu ya. Jadi setiap fi'il madhi yang itu terdiri daripada 4 huruf kemudian diawali dengan hamzah, fi'il madhinya ya, itu untuk kita rubah menjadi fi'il amr, harakatnya kita jadi fathah. Jadi akfil seperti itu. Contoh lain misalkan fi'il yang lain ya, kecuali akfala yukfilu misalkan ada khola yudkhilu misalkan. Ada khola yudkhilu itu kalau kita jadikan fi'il amr ya, itu menjadi adkhil. Seperti itu ya. Coba nanti di mana? Di jilid yang kedua ini banyak contoh-contoh yang lain seperti itu. Coba nanti kita ketemu di situ. Baik, sekarang masuk di pembahasan di pelajaran yang ke-21 ya. Nah, di sini ada yang namanya khud anta ta'khudu ya. Kemudian uktub anta taktubu, ikhfat. Ini ikhfat ya, bukan ikhfit ya, apa ya. Di kitab kayaknya sudah benar ya. Jadi ikhfat bukan ikhfit. Ini cetakan yang pertama ya, yang kitab yang di PDF ini yang saya pegang ini, makanya sedikit berbeda ya. Atau mungkin di sini saya minta bantuannya untuk dibaca terlebih dahulu ya. Di sini mungkin Pak Teddy boleh, Pak Teddy dibaca untuk yang di kolom. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu 21. Khudh anta ta'khudh. Ta'khudhu ya. Nah, ta'khudhu. Oh iya. Khudh anta ta'khudhu. Uktub anta taktubu. Ihfaz anta tahfazu. Uhdur anta tahduru. Da' anta tada'u. Imsah anta tamsahu. Ihmil anta tahmilu. Ta'ala anta ta'ala. Itu kayaknya salah saja. Ta'ala anta tahduru. Nah, kalau di kitab gimana? Ya ta'ala mungkin ya. Atau mungkin tahduru. Di kitab tahduru ya mungkin ya. Ta'ala Ustaz. Sama Ustaz. Ta'ala anta iya Ustaz. Ta'ala anta tahduru. Oh gitu ya. Baik. Jadi ya. Oh iya benar. Berarti benar ya. Jadi ta'ala itu kita jadikan antara tahduru. Kenapa? Karena fi'il ta'ala ini dia ternyata merupakan fi'il yang dia itu tidak memiliki fi'il mudhari ya. Nah, jadi memang ada beberapa fi'il ya, ada beberapa fi'il yang dia itu hanya ada dalam bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari'nya enggak ada. Dan salah satunya ini merupakan ta'ala ini tadi ya. Contoh lain misalkan di Al-Qur'an ada fi'il asa ya. Asa anta krahu syai'a wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum. Itu ya. Jadi ayat terkait dengan diwajibkannya jihad ya. Itu memang di situ
ada kata asa. Nah, bisa dicek ya. Asa, alif, ain, sin sama alif laginah. Ya. Asa yang bentuk ya yang nggak ada titiknya itu alif laginah ya. Nah, asa dia itu mirip dengan ta'ala. Dia hanya berbentuk dalam bentuk fi'il madhi. Dia tidak memiliki fi'il mudhari'. Ya. Jadi makanya di sini ditulis tahduru bukan ya ta'ala ya, karena memang ya ta'ala itu nggak ada, adanya cuman fi'il madhi, jadinya ta'ala. Baik ya, saya jelaskan ya di sini di pelajaran yang ke-21 ini ya, di pelajaran ke-21 ini kita ditemukan dengan fi'il yang kemudian diawali fi'il madhinya dengan yang namanya harful illah ya. Masih ingat harful illah itu harusnya apa aja? Ada yang tahu? Mau ya. Wow. Ya, alif wawu dengan ya. Jadi mirip dengan yang namanya di tajwid mungkin yang dipakai buat tajwid mat ya. Ya alif, ada wawu, ada ya. Jadi ini ya, setiap fiil yang dia itu fiil madinya diawali dengan yang namanya harful ilah, entah itu hamzah, entah itu wawu, entah itu ya, itu dia mesti ketika mau kita bentuk menjadi fiil amr, dia berubah atau kita hapus yang namanya harful ilah. Jadi misalkan khud di sini ya, ternyata di fiil madinya dia itu ternyata seperti ini ya. Jadi bentuk bahasa Arabnya adalah akhoda. Oh ini kenapa ini? Ya. A kho. Oh, nggak bisa. Ya ini akhoda ya. Ya khudu. Ini ya. Jadi kalau teman-teman cari di kamus ya yang namanya mengambil ya, itu kalau kita terjemahkan menjadi kalau kita cari terjemahannya ke dalam bahasa Arab itu kita temukan yang namanya akhoda ya'khudu. Dia diawali dengan yang namanya hamzah di sini, diawali dengan yang namanya harful illah. Makanya dalam pembentukannya ya mau menjadikan dia itu fi'il amr, ini hamzahnya dihilangin menjadi khud di sini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita mengambilnya dari fi'il apa namanya fi'il mudhari'nya ya. Jadi kok di fi'il mudhari' di sini kan dia bentuknya adalah dhamma ya. Makanya di sini juga ada dhamma. Jadi ya sama hamzahnya ini dihilangin seperti itu. Sama juga dengan ini ya, dha. Nah, dha ini diawali dengan huruf yang namanya wawu, ya harful ilah juga ya. Jadi kalau kita cari di kamus itu kita nemunya wadha'a yadha'u. Ya, ini ya. Wadha'a yadha'u kalau kita jadikan fiil amr ya itu adalah yang namanya dha seperti ini. Dan kalau teman perhatikan di fi'il madhinya ini kan diawali dengan wawu ya, makanya dia secara mau kita ganti menjadi fi'il amr bentuknya kita jadikan dha seperti ini. Ya. Ada yang tahu akhadha ya'khudhu artinya apa? Akhadha ya'khudhu Mengambil Zat. mengambil ya. Kalau wadha'a yadha'u Meletakkan. meletakkan atau menaruh ya. Kemudian sekarang yang bawahnya ya. Di sini ada uktub. Berarti uktub dia fiilnya gimana? Kataba yaktubu. Ya, makanya di sini kan dia masih ada hamzahnya. Kenapa masih ada hamzahnya? Karena dia merupakan fiil yang tidak diawali dengan harful ilah ya. Jadi istilahnya adalah sahih salim. Seperti itu ya dalam kaidah suruf istilahnya seperti itu. Jadi masih sehat dia, nggak ada yang namanya ilah. Ilah ini kan kalau secara bahasa itu artinya adalah marad ya. Marad itu kan penyakit ya. Jadi harful ilah istilahnya penyakit. Nah, kalau misalkan dia itu nggak ada ilahnya, berarti dia sehat seperti ya. Kata bayak tubuh. Ini ya, kata bayak tubuh. Makanya berhubung untuk hurufnya ini terdiri daripada 3 huruf ya, dan tidak 4 huruf, makanya di sini secara harakat dia menggunakan dhammah. Tapi kalau misalkan di situ ada fiil yang dia itu diawali dengan hamzah kemudian terdiri daripada 4 huruf, maka dia di situ harus menjadikan fiil amarnya dia berupa harakat awalnya fathah. Nah tadi ya afala yufilu akfil. Tapi kalau seperti biasa bisa antara dua, antara dia itu dhammah atau dia itu
kasroh seperti di sini ya, imsah. Jadi kalau imsah itu harakannya adalah atau mungkin fiil madhi dan mudhari'nya adalah masaha yang sahu ya. Makanya ada istilah mimsahatun. Mimsahatun artinya apa? Mimsahat penghapus ya. Berarti kalau masaha yang sahu itu artinya menghapus ya. Kalau kata bayak tubuh tahu ya, kata bayak tubuh artinya menulis ya. Kemudian di sini juga sama ya, di setelahnya ini kita juga ditemukan dengan yang namanya fiil yang dia itu masih sehat, nggak ada ilahnya. Ada yang namanya fiil namanya hafidho yahfadu. Hafid Indonesia. Nah, hafid Indonesia itu kan artinya penghafal Indonesia ya. Berarti hafidho yahfadu itu artinya menghafal ya. Hafidho yahfadu bisa artinya dia itu menghafal ya. Bisa juga dia ini memiliki makna menjaga ya. Jadi yang namanya hafalan itu kan sebenarnya menjaga Al-Quran supaya tidak hilang ya. Makanya istilahnya hafidho yahfadu ini memiliki dua makna ya. Bisa dia itu menjaga ya. Bisa juga memiliki makna menghafal ya. Makanya ada yang namanya mahfadhah ya. Mahfadhah itu adalah dompet ya. Atau dalam ejaan lama ada yang namanya tas seperti itu ya. Kemudian ihmil ya. Ihmil ini dari fiil yang dia itu hamilah ya malu ya. Hamalayah malu apa nih? Hamalayah malu. Hamalayah malu. Berhubung dia juga sama ya, dia ini merupakan fiil yang dia itu apa namanya? Sahih, tidak ada ilah di situ, maka secara harokat fiil amannya dia menjadikan kasroh di awalnya. Jadi kalau dia itu sehat ya, dia itu antara dua, antara dia harokat awalnya dia itu kasroh atau dia itu dhammah ya seperti itu. Dan hamalayah malu itu artinya dia itu adalah membawa ya, membawa, dan dia juga sama ya, dia memiliki makna juga hamil. Hamil juga sama, hamalayah malu. Jadi namanya hamil itu kan membawa janin ya. Makanya di sini istilahnya ya hamalayah malu. Hamil. Kemudian di sini ada yang namanya ukhdur. Ini berasal dari fiil hadara yahduru ya. Hadara yahduru. Hadara yahduru kemarin kita sudah lewati ya. Artinya apa hadara yahduru? Hadir, Ustaz. Hadir ya. Mau datang juga sama ya. Kemudian ta'ala ya ta'ala. Ya, atau mungkin ta'ala saja ya, apa ya ta'ala tadi. Ya, ta'ala dia memiliki mana datang ya. Ta'ala di sini itu fi'il madi atau fi'il amr, Ustaz? Ta'ala ya. Oh, Yes, ya benar. Kalau ta'ala dia itu kalau nggak salah ya, tadi mungkin saya perlu cross check lagi ya. Ta'ala ini kalau dia itu bukan ismul fi'il, dia itu fi'il kalau nggak salah. Ya. Jadi memang sebenarnya ada yang namanya ismul fi'il ya, Pak tadi ya. Ismul fi'il dia itu memang isim ya, dia itu memiliki sifat fi'il ya. Jadi mungkin saya cek lagi ini buat PL bagi saya ya, insya Allah nanti kita cross check ulang ya. Karena memang saya kira ta'al kan memiliki makna datanglah ya, seperti itu ya. Cuman apakah dia kemudian merupakan fi'il yang hanya fi'il madi atau dia ini merupakan ismul fi'il. Jadi antara dua itu ya. baik. Dan saya cek dulu ya. Baik, mungkin untuk sementara waktu sampai di situ dulu ya. Untuk terkait ini. Jadi istilahnya ta'al dia ini tidak memiliki yang namanya fi'il mudhari ya, gitu ya. Makanya di sini diganti dengan yang namanya tahdhuru ya. Baik, mungkin kita lanjutkan ya. Ini chat ada siapa ya yang ngechat ya? Ini enggak saya buka karena memang khawatirnya kalau mungkin saya buka nanti bisa muncul kotak merah yang biasanya itu ya.
Yang Oh ini iya, yang itu mau dari saya- Pak Sarta, Ustaz. Dia nyimak ya? dulu kan. Oh gitu. Beliau nyimak dulu apa. Oh baik. Ya, itu dulu ya. Baik, nggak apa-apa. Mungkin kita lanjutkan ya. Kita bacaan terlebih dahulu. Tadi Pak Tedu udah baca ya. Sekarang gantian yang selanjutnya Bu Endah. Boleh Bu Endah dibaca? Ya Aliyu hud kolamaka. Ya Ali, ambillah penamu. Kemudian Anta ta'khudu kolamaka. Kamu sedang mengambil penamu. Mada ta'malu ya Aliyu? Apa yang kamu kerjakan, wahai Ali? Ana akhudul kolama. kemudian Saya sedang mengambil pena. Hal ta'khudul kitabah? Apakah kamu sedang mengambil kitab? La akhudul kitabah. Tidak, saya tidak sedang mengambil kitab. Bal akhudul kolama. Tetapi saya sedang mengambil pena. Sudah, Ustaz. ya. Mungkin terakhir di ini mungkin ya, Bu Endah. Tadi Min aina ya? Iya. Min aina ta'khudul qalama? Dari mana kamu mengambil pena? Akhudul qalama min kantor bahasa Arabnya, kantor. minal maktabi. Minal maktabi. Iya, benar ya. Ya. Jadi maktab ini dalam ejaan lama ini memiliki makna meja ya, tapi dalam ejaan baru ini memiliki makna kantor seperti itu. Makanya di kitab ini kadang-kadang ya menyesuaikan daripada zaman yang dicetaknya kitab ini ya. Jadi karena memang ejaan lama dia itu memiliki makna meja, maka boleh kemudian kita artikan meja seperti itu ya. Nah, baik, itu ya terkait dengan yang namanya fi'il yang diawali dengan hamzah yang memang dia ini sedikit ada yang namanya ilah di situ ya, harfu ilah yang diawali dengan hamzah. Dan ini juga penting ya, ketika ada hamzah fathah kemudian ketemu dengan hamzah sukun ya, misalkan ana ya, kemudian kita gabungkan dengan fi'il mudhari ya, ini kan jatuhnya seperti ini ya, ada alis di atasnya yang memang harus membacanya agak panjang. Jadi sebenarnya dibacanya itu akhudu sebenarnya. Cuman orang Arab ini suka yang simpel-simpel ya. Makanya kita gunakan akhudu seperti itu ya. Harusnya akhudu ya. Cuman ya biar lebih gampang ucapannya gitu ya orang Arab ya. Makanya diganti menjadi yang namanya gini ya, yang panjang. Sama juga dengan fi'il yang lain, contohnya akala yakul ya. Akala yakul kan sama ya, diawali dengan yang namanya hamzah. Makanya di situ kita kalau kita mau jadikan fi'il mudhari'nya itu dengan kata ganti ana, jadinya adalah ana akul seperti itu ya. Ini terkait fi'il yang diawali dengan yang namanya harfu illah alif seperti itu atau hamzah. Baik, mungkin lanjutannya ya, boleh saya minta bantuannya dibaca Bu Iva. Ya, selanjutnya. Qala maka alal maktabi. Kamu menaruh penamu Kamu di atas. menaruh, do artinya Do. Do ini fi'il mudhari apa fi'il madhi, Bu? Fi'il madhi. Ini fi'il amr ya, Bu ya. Ya, fi'il amr ya, do itu ya. Jadi ini merupakan fi'il yang diawali dengan wawu ya, yang merupakan di antara harful illah ya. Makanya dalam perubahan yang menjadi fi'il amr ya, itu kita hilangkan yang namanya wawunya. Makanya di sini itu artinya adalah letakkanlah ya, Bu ya. Karena fi'il amr di situ ya. Baik, gimana Bu? Diterjemahkan Bu? Letakkanlah penamu di atas bangku, di atas ya meja ya, meja. Di atas meja. Ya. Kemudian Anta tabu'u qalamaka alal maktabi. Kamu menaruh penamu di atas meja. Mada tak malu ya Aliyu?
Apa yang sedang kamu kerjakan, wahai Ali? Ana adau qalami alal maktabi. Saya sedang menaruh penaku di atas meja. Hal tada'ul kitabah. Apakah kamu sedang menaruh kitab? La aktabu. Apa tuh? La adau. Ya, karena di pertanyaannya pakai anta ya, maka jawabannya menggunakan ana ya. Anta tadau, kalau ana berarti adau ya. La adau. Bal adaul qalama. Daul qalama. Aina tadaul qalama? Di mana kamu menaruh pena? Abau alam maktabi. Saya menaruhnya di atas bangku. Hal abau tabashiro. Apakah saya menaruh tabashiro? Apa itu? Tabashir itu jamak daripada tubus ya, tubsyur ya. Tubsyur itu artinya kapur ya. Kapur berarti. Apakah saya menaruh kapur-kapur? Naam, anta tadaul tabashiro. Ya, kamu sedang menaruh kapur-kapur. Hal akhadut tabashiro. Apakah saya mengambil? Saya akhadha ya'khudhu artinya mengambil ya. Apakah saya mengambil kapur-kapur? La. Anta la. Apa Bu? Kudu. Anta la ta'khudhu ya. Ta'khudhu. Kudu. Bal Tadauha. tadauhu ya Bu ya. Oh, di kitab tadauha saya kira ya. Nah. Aina. Ya, sudah. Satu lagi Bu, satu lagi. Aina adauha. Di mana saya menaruhnya? Tadauha alal maktabi. Kamu menaruhnya di atas meja. Iya, di atas meja. Baik, jazakallahu khairan ya Bu Iva ya. Tadi lancar banget ya Bu Iva ya. Antara ada sama tadau tadi sudah bisa membedakannya ya. Tinggal tadi aja ya yang akhudhu ini tadi. Ini mungkin agak ragu-ragu tadi Bu Indah, Bu siapa tadi? Bu Iva ya. Jadi kalau seperti ini kan jadinya takhudu seperti itu. Baik, mungkin langsung saja ya di paragraf selanjutnya ya. Di sini ada bacaan, di sini Mahmud ya. Ya. Mungkin ini ada chat lagi siapa ya ini ya? Barangkali bisa dilihat. Pak Sarta Ustaz, Oh, sudah ya. hadir lagi. Iya, sudah ada lagi. Ya. Apa Pak Sarta ya? Ini chatnya sementara tidak saya buka ya. Karena memang kalau saya buka nanti muncul yang kotaan merah biasanya tuh Pak Sarta ya. Makanya nggak saya buka aja. Makanya kalau bisa nanti sambil bilang aja nggak apa-apa ya. Nah. Baik, mungkin di sini mungkin langsung saja Pak Sarta nggak apa-apa ya. Mumpung sudah hadir, sekarang bisa dibaca sambil diterjemahin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mahmud, khudit tabashira. Ya Mahmud, ambillah kapur-kapur itu. Madza ta'malu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ana akhudut tabashira. Saya sedang mengambil kapur-kapur tulis. Uktub kalimata Muhammad. Tulislah kalimat atau kata Muhammad. Iya, kata ya. Jadi kalimat ini artinya adalah kata. Jadi memang bahasa Indonesia sedikit berbeda ya. Gitu. Ini kesalahan bahasa Indonesia mungkin. Kemudian lanjutannya. Madza taf'alu? Apa yang sedang kamu kerjakan? Ana aktubu kalimata Muhammadun.
Saya sedang menulis kata Muhammad. Kata Muhammad. Kemudian lanjutannya boleh? Da'it tabashira. Simpanlah kapur-kapur itu. Simpanlah. Wadu ayadaw artinya? Letakkanlah. Iya, letakkanlah. Ya. Letakkanlah kapur-kapur itu. Madza taf'alu? Apa yang sedang kamu lakukan? Iya. Ana adha'ut tabashira. Saya sedang meletakkan kapur-kapur tulis. Kemudian? Udit talasata wamsahis saburata. Ambillah penghapus itu dan hapuslah papan tulis itu. Madza ta'malu? Apa yang sedang kamu lakukan? Ana akhudut talasata wa amsahus saburata. Saya sedang mengambil penghapus dan sedang menghapus papan tulis. Iya. Kemudian? Dha'it talasata 'alal maktabi. Letakkanlah penghapus itu di atas meja. Aina tada'ut talasata? Di mana engkau meletakkan penghapus? Iya. Adha'uha 'alal maktab. Saya meletakkan atas meja. Baik, jazakallahu khairan ya Pak Sota ya. Sudah dibacakan ya. Sekarang saya jelaskan ya bahwasanya di sini mungkin teman-teman ada yang bingung nih. Set fi'il amarnya akhadha yakhudhu itu kan khud saja. Tapi kan di sini jadikan khudi gitu ya. Jadi ini yang kemudian sering kita sebut dengan yang namanya pertemuan antara dua sukun ya. Jadi kalau ada dua sukun yang ketemu, berarti yang sukun yang pertama mengalah ya. Dia berubah menjadi kasroh. Jadi mirip dengan hal ya. Hal itu kan harakat di lam itu kan sukun ya. Kalau dia ketemu dengan alif lam setelahnya misalkan al-madrasah ya. Jadinya hal yang di sukun pertama ini itu kita jadikan kasroh. Jadinya halil madrasatu. Gitu. Nah, sama juga dengan yang namanya fi'il amr di sini ya. Ya, khud itu kan ada di setelahnya dia itu yang namanya sukun di harakat terakhirnya ya. Ini Bu Musrifah. Gimana Bu Musrifah? Di kitab itu khud bukan khudi. Bukan khudi ya. Oh ya, ini berarti faedah baru ya. Jadi ini juga boleh saja ya dikasih khudi. Jadi karena memang kebetulan dia ini berbentuk sukun ya. Jadi boleh saja pakai khud gitu aja. Tapi kalau pakai khudi juga boleh karena memang di sini posisinya adalah pertemuan antara dua sukun. Ya. Jadi bisa khudil tabasyiro boleh menjadi khud at-tabasyiro. Karena ada pertemuan dua sukun di situ. Ya. Jadi boleh dua-duanya gitu ya, Bu Iva ya. Sama juga dengan imsahis saburah ya. Nah, sebenarnya kan imsah as-saburata. Nah, berhubung dia itu ketemu antara sukun dengan sukun ya, sukun yang di ha dengan sukun yang ada di alif lam ya, itu yang sukun yang pertama yang menjadi mengalah ya, maka di situ menjadi yang namanya kasrah di situ ya, yang sahih sabur. Saya kira jelas ya itu ya. Baik, di sini sebagai jadi memang dalam bahasa Arab itu kan memang kita ini dilatih untuk terus-terusan untuk membaca ya, dalam artian semakin banyak kosakata atau mungkin semakin banyak kita praktek ya, semakin sering pula kita ini terbiasa lisan kita untuk membaca bahasa Arab seperti itu. Makanya di kitab ini memang kita disuruh untuk meskipun kaidahnya sedikit, tapi kita disuruh yang kemudian membaca beberapa bacaan yang memang di situ ada beberapa kaidahnya seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja ya di bacaan selanjutnya di sini. Mungkin saya bisa minta bantuannya ke Bu Iva ya. Bu Iva tadi udah baca belum Bu Iva? Yang di bacaan ini? Belum ya? Atau mungkin Bu Endah ya, boleh Bu Endah. Nah, Bu Iva kayaknya tadi udah. Ya. Ya. Ya Usman, ikhfad surat al-Fatihah. Fatihati ya. Usman. Oh iya. Ikhfad surat al-Fatihati. Hafalkanlah surat al-Fatihah. Al-Fatihah.
Mada taf'alu, apa yang sedang kamu lakukan? Ahfadu surat al-Fatihati. Saya sedang menghafal surat Al-Fatihah. Ihfad surat al-Ikhlasi. Hafalkanlah surat Al-Ikhlas. Mada ta'malu, apa yang sedang kamu lakukan? Ahfadu surat Al-Ikhlasi. Saya sedang menghafalkan surat Al-Ikhlas. Ayata suratin tahfaduha. Surat apa yang sedang kamu hafalkan ya gitu ya? Benar. Jadi ini sedikit berbeda ya, yang di kitab ini sama yang di kitab yang di buku ya, di PDF ini sama yang di buku. Kalau tadi Bu Endah kan tahfaduha ya, apakah boleh tahfadu saja ya? Boleh ya, karena memang sudah kalau seperti ini sudah dimaklumi karena memang disebut sebelumnya seperti itu ya, nggak apa-apa kalau misalkan ada disebut dengan yang namanya hak di situ ya. Nah, kali ada yang tanya seperti itu ya, boleh lanjutannya gimana Bu Endah? Ya. Surat apa yang sedang kamu hafalkan? Ahfadu surat al-Fatihati wa surat al-Ikhlasi. Saya sedang menghafal surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Hal tahfadu surat Al-Kahfi? Apakah kamu sedang menghafal surat Al-Kahfi? La, tidak. La ahfadu surat Al-Kahfi. Gitu nggih? Oke. Bal, ya gitu ya? Iya, benar. Nah. Bal, pakai bal apa enggak Ustadz? Enggak ya? Boleh pakai bal, boleh. Pakai naam juga boleh. Berarti kalau naam di sini kita langsung saja ya, naam ahfadu. Jadi diganti. Naam ahfaduha. Baik. Ya, saya sedang menghafalkannya. Ya, baik, jazakallah khairan ya. Ya, sudah ya. Nah, cukup ya, nggak apa-apa. Nanti gantian yang lain. Ya, jadi di sini ya, mungkin teman-teman yang belum masih agak lupa ya, di sini ada yang namanya surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah ini ternyata ya memang kaitannya dengan yang namanya dalam ilmu nahwu adalah idhofah ya. Ya. Masih ingat ya idhofah, masih ingat kan ini idhofah? Oh, Afan, idhofah sudah pernah saya jelaskan belum di sini ya? Sudah ya? Idhofah? Sudah, Ya, Ustadz. jadi idhofah itu yang mananya adalah nya ya. Idhofah. Mungkin ini sedikit faedah juga. Jadi idhofah itu ternyata dia ini terdiri daripada dua unsur ya. Unsur yang pertama adalah yang namanya mudhof. Ini tulisannya ya. Dan yang unsur yang kedua itu adalah yang namanya mudhofun ilaihi ya. Jadi yang pertama dia itu mudhof, yang kedua adalah mudhofun ilaihi ya. Nah, terkait yang pertama ini kemudian yang disebut yang namanya surah di sini. Jadi surah ini merupakan unsur yang pertama ya, yang namanya mudhof. Sedangkan Al-Fatihah dia ini merupakan mudhofun ilaih. Dan secara harakat, nah harakat ini penting ya. Untuk yang mudhofun ilaih bagaimanapun dia tetap harakah yang namanya kasrah di sini ya. Adapun yang di mudhof, jadi kalau mudhofun ilaih ini kan kasrah, tapi kalau mudhof ini menyesuaikan daripada posisinya ya. Kalau dia itu posisinya adalah objek atau maf'ul lebih, dia ya tetap menjadi fathah menyesuaikan seperti itu ya. Demikian juga kalau misalkan dia itu bukan objek, misalkan dia jadi subjek misalkan ya, dia menjadi dhammah ya. Jadi misalkan suratu al-Fatihati. Jadi memang untuk yang mudhaf ini harakatnya bisa berubah-ubah tergantung daripada posisinya. Tapi yang mudhafun ilaih ini bagaimanapun tetap yang menjadi kasrah ya, seperti itu ya. Ustaz, ini kan kalau yang namanya mufrad Ustaz ya. Kalau musanna gimana ya? Nanti musanna ada pembahasan sendiri ya. Untuk sementara ini yang kita pelajari hanya mufradnya terlebih dahulu biar diingat-ingat dulu seperti itu ya. Jadi harakat yang mudhaf ilaih ini kasrah itu ketika isimnya dia itu mufrad ya. Kalau yang musanna nanti ada pembahasannya ya insyaallah. Baik, mungkin kita lanjutkan ya di bacaannya. Di sini ada ya Umar. Bisa diulang tadi Ustaz. Yang mana? Yang harakat tadi ya? Yang kapan dia di fathah, kapan yang dia dhamma tadi loh. Oh ya. Jadi yang surata sama suratu tadi. Iya. Nah, baik Bu. Jadi posisi dalam pembuatan kalimat ini kan macam-macam Bu ya. Ada dia itu posisi subjek ya,
bisa dia itu posisinya objek, tergantung nanti posisinya seperti apa ya. Untuk isim ya. Tapi isim sendiri ini saya kira untuk menjadi predikat atau menjadi kata kerja nggak bisa ya. Yang namanya isim ya isim aja. Jadi sebenarnya ya kalau dia ini kalau kita jadikan harokat yang menjadi dhamma itu ketika posisinya adalah subjek ya. Tapi kalau harokatnya dia itu fathah berarti dia itu adalah posisinya adalah objek. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, surat Al-Fatihah, surat ini di sini dia adalah posisinya adalah objek ya. Hafalkanlah surat Al-Fatihah. Ya, makanya di sini di pertama ada predikat ya, kemudian ketemu dengan objek di sini. Nah, kalau ada predikat sama objek, subjeknya kemana Ustaz? Nah, subjeknya dia itu sembunyi ya. Jadi sebenarnya subjeknya di sini adalah anta ya. Anta ihfad. Jadi kan di sini seakan-akan memerintahkan ya. Yang namanya perintah itu kan mesti ya yang kemudian dia ini kepada seseorang yang kita ajak bicara. Dan seseorang yang kita ajak bicara itu kan ya namanya ya kamu itu ya. Temukan kata ganti kedua ya, kata ganti kedua. Itu ya Bu Endah ya. Tadi Bu Endah ya yang nanya ya. Ya Ustaz, sudah paham. Ya. Jazakallah. Oh iya. Ya. Baik, sekarang lanjutannya ya yang ya Umar ya. Boleh saya minta bantuannya Pak Teddy dibaca. Yang ya Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Umar, wahai Umar, ta'ala huna, hadirlah ke sini atau kemarilah. Maza taf'alu, ke kiri atau ke bawah Ustaz? Ke kiri ya. Kiri ya. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Ana ahduru huna, saya sedang hadir di sini. Ihmil kitabak, bawalah kitabmu. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Ahmilu kitabi, saya sedang membawa kitab saya. Iftah kitabak, bukalah kitabmu. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Aftahu kitabi, saya sedang membuka kitab saya. Iqra darsah, Iqra darsak, bacalah pelajaranmu. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Aqra'ud darsi, saya sedang membaca pelajaran saya. Aqfilil kitabi, Aqfilil kitabah, tutuplah kitab. Maza taf'alu, apa yang kau kerjakan? Uqfilul kitabah, saya sedang menutup kitab. Irji' ila makanik, kembalilah ke tempatmu. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Arji'u ila makani, kembali ke tempat saya. Ijlis 'alal maq'adi, duduklah di atas bangku. Maza taf'alu, apa yang sedang kau kerjakan? Ajlisu 'alal maq'adi, saya sedang duduk di atas kursi atau di atas bangku. Di atas bangku. Baik. Ya, cukup. Ya cukup tadi ya. Ini masih ada satu paragraf lagi yang bisa dibaca sama teman yang lain ya. Baik, di sini mungkin ada sedikit kesalahan penulisan lagi ya teman-teman. Sekali lagi Afan ya. Jadi memang yang namanya kitab revisi yang kitab cetakan pertama memang banyak yang salah ya. Jadi di sini kita tidak menggunakan hamzatul qat'i. Tapi di kitab yang kedua yang teman-teman pegang ini sudah benar saya kira ya. Jadi di sini ya sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ada suatu rahasia penting ya. Nah, di sini kita dihadirkan dengan yang namanya fiil yang dia itu kalau kita hapus harokatnya masing-masing itu seharusnya kita sudah bisa membacanya ya. Contohnya di sini ya ihmil sama ahmil ya. Dan kalau harokatnya kita hapus ternyata masih menyisakan yang namanya hamzatul qat'i di sini ya. Jadi kalau di situ ada hamzatul qat'i berarti dia ini merupakan fiil mudhari yang kata gantinya adalah ana ya. Tapi kalau di situ menggunakan hamzatul wasl ya, hamzatul yang di situ nggak ada ainnya ya, itu dia merupakan fiil amal seperti itu ya. Jadi kalaupun nanti harakat yang dihilangi, teman-teman insya Allah masih bisa membaca seperti itu ya. Kalau ada hamzatul qat'i, berarti dia merupakan kata ganti ana ya, dan dia merupakan fiil mudhari. Tapi kalau dia itu yang nggak ada hamzatul qat'inya seperti ihmil yang di awal tadi ya, itu merupakan adalah yang namanya fiil amal. Jadi gampang membedakannya seperti itu ya. Berbeda kasusnya ketika fiilnya itu adalah fiil yang terdiri daripada 4 huruf yang diawali dengan hamzah ya.
Jadi di situ mungkin sedikit berbeda. Kita mungkin kalau kita hapus harokatnya, mungkin teman-teman kadang-kadang masih bingung ya. Nah, makanya karena memang untuk yang fi'il mudhari'nya ketika kata gantinya ana dengan fi'il amarnya, dia ini ternyata sama-sama ada yang namanya hamzatul qat'iynya. Ya. Jadi inilah membedakan fi'il yang terdiri daripada 4 huruf yang diawali dengan hamzah dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Jadi fi'il yang terdiri daripada 4 huruf tadi itu yang diawali dengan hamzah, dia ini memang secara harokat di fi'il amarnya dia ada yang namanya hamzatul qat'i. Tapi fi'il-fi'il yang selain yang ini tadi ya, misalkan kataba itu kan tidak yang hanya terdiri daripada 3 huruf ya. Itu menggunakan yang namanya hamzatul wasl yang enggak ada ainnya di situ ya. Ini terkait dengan ini tadi. Jadi intinya yang di sini ya teman-teman insya Allah sudah bisa membedakannya. Jadi makanya di sini saya salahkan ya karena memang fi'il amr yang dia itu tidak diawali dengan hamzah dan tidak terdiri daripada 4 huruf, dia itu ya memang menggunakan hamzatul wasl yang ada ainnya kalau fi'il amrnya ya. Makanya di sini saya salahkan. Dan ini jadi ini semuanya merupakan fi'il yang dia itu bisa kita baca kalau harokatnya kita hilangin. Kemudian ini juga ya saya kira mungkin benar apa yang dikatakan Pak Teddy tadi ya bahwasanya ta'al ini apakah dia itu memang hanya fi'il amr saja atau fi'il madhi saja Ustaz ya. Jadi memang benar ya. Jadi ada beberapa fi'il ya. Ada beberapa fi'il yang dia itu hanya memiliki bentuk fi'il madhi ya. Contohnya asa tadi itu. Tapi ada juga yang fi'il itu secara bentuk hanya berbentuk fi'il amr. Ya, contohnya ya ta'al ini tadi ya. Makanya ta'al di sini merupakan fi'il amr. Ya. Atau mungkin saya cek lagi ya apakah dia termasuk ismul fi'il juga atau enggak ya. Jadi ada ya dalam beberapa konteks itu ada yang namanya ismul fi'il. Ismul fi'il itu memang isim yang dia itu memiliki makna perintah. Contoh yang sudah pasti itu contohnya adalah amin ya. Amin ini merupakan ismul fi'il. Ismul fi'li. Ya mudah-mudahan fi'il ya, ismul fi'li. Jadi isim yang dia itu memiliki makna perintah. Atau mungkin memiliki sifat bukan perintah saya, bukan perintah maksud saya isim yang dia itu memiliki makna kata kerja gitu ya, bukan perintah ya, kata kerja apa? Kata kerja itu ismul fi'li. Dan kata kerja ini kan bisa macam-macam ya. Bisa misalkan kata kerja muadhi ya, bisa kata kerja mudhari', bisa kata kerja amr juga bisa. Karena memang kalau amr ini contohnya yang tadi itu amin itu tadi ya, karena memiliki makna kabulkanlah ya. Begitu. Jadi dia itu merupakan ismul fi'il. Apakah ta'al juga seperti itu? Allahu a'lam ya, belum saya cek. Insya Allah nanti ke depan saya cek lah seperti itu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut bacaannya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Mungkin di sini langsung ke Bu Iva untuk yang selanjutnya. Ta'malu fi hadzal fasli. Wahai Umar, apa yang kau kerjakan di Afan sebelumnya Bu Iva. Ini kayaknya pakai headset ya Bu Iva ya. Ini saatnya agak mengganggu ini kayak suara-suara yang ini. Mungkin ditarik habis itu dicolokin lagi buat boleh. Ya, coba Bu ngomong lagi. Tambon. Oh iya masih ini mungkin Bu Iva. Jadi kayaknya perlu ganti headset ini kayaknya Bu Iva ya. Atau mungkin sementara nyimak dulu nggak apa-apa ya Bu Iva ya. Ini karena sedikit ini ya agak kurang kedengaran suaranya. Ya. Ya. Van Bu Iva, mungkin saya ganti lagi yang lain dulu ya. Mungkin Pak Sarta boleh Pak Sarta? Ya Umaru, mada ta'malu fi hadzal fasli? Wahai Umar, apa yang sedang kamu lakukan di kelas ini? Ana ahduru ila makanika. Saya sedang hadir ke tempatmu. Ahmilul kitaba. Saya membawa kitab. Abtahul kitaba. Saya sedang membuka kitab. Wa aqra'u darsi, dan saya sedang membaca pelajaran saya. Summa uqfil kitaba, kemudian saya menutup kitab.
wa arji'u ila makani fa ajlisu 'alal maq'adi. Dan saya kembali ke tempat saya, lalu duduk di atas bangku. Kemudian Ya Hamidu, wahai Hamid, madza ta'malu Umaru? Madza ya'malu Umaru? Apa yang sedang dilakukan Umar? ya, Huwa yahduru ila makanika. Dia sedang hadir ke tempatmu. Yahmilul kitaba. Dia sedang membawa buku, membawa kitab. Yaftahul kitaba, sedang membuka kitab. Wa yaqra'u darsahu, dan sedang membaca pelajarannya. Summa yukfilul kitaba, kemudian dia menutup kitab. Wa yarji'u ila makanihi, dan dia kembali ke tempatnya. Fa yajlisu 'alal maq'adi, lalu dia duduk di atas bangku. baik. Jazakallah khairan ya Pak Serta ya Iya, atas Ustaz. bacaannya. Baik, di sini alhamdulillah tadi saya kira sudah jelas semuanya ya. Ini Pak Serta sudah lancar juga kan ya. Saya kira nggak perlu yang saya jelaskan lagi. Tadi sudah dijelaskan semuanya sama Pak Serta ya. Tinggal menentukan saja terkait dengan file-filenya yang mana saja seperti itu. Makanya di sini saya kasih warna kuning seperti itu ya, untuk memperjelas bahwasanya ini adalah fiil seperti itu ya. Kemudian ya. Baik, di sini sebentar ya saya ada urusan sebentar ya. Jadi sebentar. Baik ya, mungkin di sini ada beberapa contoh ya. Mungkin kita langsung masuk di latihan yang ini aja, nggak apa-apa ya. Latihan yang ke-56 ya. Hati soalan itu bikukulah jawabin minal ajwibadil atiyah ya. Hati ini fi'il amr ya. Fi'il amr. Hati ini taruhlah artinya ya. Hati soalan. Taruhlah soal. Yutobik ini fi'il mudhari ya. Yutobik. Tobako yutobiku itu artinya yang sesuai ya. Sesuai kulla jawabin, setiap jawaban minal ajwibadil atiyah, dari jawaban-jawaban. Jadi ajwibah ini merupakan jamak ya daripada jawabun, jawabani ajwibatun. Al-atiyah yang berikut ini, al-atiyah. Ya, gitu. Baik, mungkin di sini saya awali terlebih dahulu ya, nomor 1 ya. Jawabannya naqra'ul Qur'ana fil baiti. Saya terjemahkan dulu ya. Kami sedang membaca Quran di rumah. Berarti pertanyaannya gimana? Aina mungkin ya, karena di sini ada fil baiti. Berarti aina naqra'ul Qur'ana, aina naqra'ul Qur'ana, naqra'ul Qur'ana fil baiti. Seperti itu ya. Ini terkait nomor 1 ya. Mungkin saya tuliskan terlebih dahulu ya. Biar nanti teman-teman bisa nulis juga di kitab yang ada ya. Aina naqra'u al-Qur'ana naqra'ul Qur'ana fil baiti. Seperti itu ya. Sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 boleh dimulai dari Pak Teddy. Nomor 2 boleh. Ya Pak Teddy. Suaranya belum kedengaran ya Pak Teddy ya. Atau tadi saya izin tadi mungkin ikut izin juga mungkin. Atau mungkin yang lain dulu boleh. Bu Iva boleh nomor 2. Halo, ini suara saya kedengaran nggak ini? Dengar Ustaz. Oh, iya. Ini kemana ini yang lain ini? Apa udah ngantuk ya? Ya. Nah, atau mungkin Bu Endah dulu boleh? Bu Endah nomor 2.
titik-titik yal'abu al-mu'allimu masa'an. Bermain, mu'allim itu apa Ustaz? Al-mu'allimu itu artinya guru ya Bu. Allama yu'allimu itu kan Oh, ngajar ya, mengajar. Berarti al-mu'allim itu pengajar seperti itu, atau guru. yal'abu itu maknanya bukan bermain ya? Iya, bermain, tapi yang main gurunya. Iya, Bu. Makanya ini, Nah, jadi memang kita sedikit jebak mungkin di sini ya. iya. Masaan itu Masa malam hari. masa sore hari Bu ya. Oh, sore hari ya. Berarti ini menanyakan waktu nih. Nggih. Mata al-mu'allimu. Mata yal'abul mu'allimu. Boleh ya, mata yal'abul mu'allimu. Jadi didahulukan fiilnya dulu itu lebih baik ya Bu ya. Nah, daripada subjeknya didahulukan. Jadi fiilnya dulu boleh gitu ya. Mata yal'abu yal'abul mu'allimu masaan. Nah, artinya Bu, Kapan para pengajar itu bermain? iya. Pengajar itu bermain di sore hari. Iya. Ya, kenapa kok mainnya sore hari? Karena memang kalau pagi hari kan ngajar Bu ya. Makanya nggak mungkin kalau pagi hari ngajar gitu. Ya, baik sekarang yang nomor tiga boleh ke Pak Serta nomor 3 boleh. Ya, titik-titik akhi yaktubur risalata. Saudara saya atau saudaraku sedang menulis surat. Madza ta'malu akhuka? Akhi yaktubur risalata. Tamalu apa ya malu? Saudara? Ya malu. Ya malu ya. Mada Ya malu. ya malu aku. Nah, akhuka di sini sedikit beda ya dengan yang namanya PFL yang lainnya ya. Meskipun dia ini secara mufradatnya dia itu akhun, nggak ada wawunya ya. Tapi kalau kita gabungkan dengan kata ganti di sini ya, maka dia ini menjadi yang namanya ada tambahan wawu di situ. Ya. Ini yang kemudian sering kita sebut dengan yang namanya asmaul khomsah. Ya. Asma al khomsah. Jadi beberapa isim, ada 5 isim yang dia itu memiliki sifat seperti ini ya. Kalau kita gabungkan dengan yang namanya dhamir ya, atau mungkin kita jadikan dia itu mudhof ya, dia ini menjadi ada tambahan wawu di situ. Ya, makanya secara penulisannya seperti ini ya, ada wawunya di situ. Insya Allah pembahasan yang lebih lengkap nanti ada di level 2 terkait itu ya. Baik, sekarang yang nomor 4 ya. Sekarang nomor 4 boleh di sini Pak Teddy. Ada Pak Teddy? Atau mungkin belum gabung ya Pak Teddy ya. Mungkin lagi rekod mungkin ya. Atau di sini ke Bu Iva ada nomor 4? Dengar, Tat. Ya, nggak apa-apa. Udah sedikit jelas lah ya. Qaul jallata fil fasli. Gimana Bu? Kurang jelas? Belum jawabannya. Oh ya. Hal ya. Hal takra'u benar. Hal majallata fi fil fasli. Benar ya Bu ya, Masya Allah ya. Jazakallah khairan Bu Musrifah ya. Jadi ini sudah benar ya. Jadi karena memang di sini sama-sama ada dua la ya. Kalau ada dua lalanya ya, berarti dia ini tetap menyesuaikan seperti ini ya. Kecuali kalau di situ nggak ada lanya ya. Kalau nggak ada lanya, berarti mungkin lanya cuma satu saja. Ini kemudian bisa dirubah nanti ya. Jadi misalkan hal takra'ul kitab fil fasfi ya, berarti dijawab la bal aqra'ul majalah. Jadinya seperti itu karena ada bal di situ ya. Tapi kalau berhubung di sini nilainya ada dua, jadi menyesuaikan saja yang apa yang ada di sini. Itu kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Baik, sekarang yang nomor 5. Pak Teddy ada, Pak Teddy?
Ya, mungkin masih belum ya, lagi repot mungkin ya. Nomor 5, mungkin balik lagi ke Bu Endah. Titik-titik yaqra'u khatibul khutbata. Apa ya? Mada ya malu. Boleh, boleh. Mada ya malu. Mada ya malu. Yaqra'ul khatibul. Siapa yang ya'mal? Siapa ini yang ya'mal? Oh, mada ya'lamu. Ya malu ya. Ya malu. Ya'malu. Hal? Ahmad aja deh. Ahmad. Ini jawabannya khotib ya Bu ya. Berarti harus menyesuaikan jawabannya. Oh gitu. Ya. Ini khotib itu artinya apa Ustaz? Khotib, oh ya belum tahu ya khotib ini artinya adalah khotib ya Bu. Khotib ya khotib, penceramah. Penceramah. Oh, penceramah. Khotib itu khotbah itu ya, yang khotbah iya. itu khotib. Oh ya, berarti mada ya malul khotibul khutbata gitu. Iya. Bukan ya. Mada ya malul khotibu gitu aja ya. Oh iya. Karena pertanyaannya ya apa yang dikerjakan. Ini jawabannya kayak gini. Iya. Ya, Ustaz. Nah, mada ya malul khatibu ya yaqra'ul khatibul khutbata. Artinya apa yang dilakukan oleh khatib? Khatib sedang membaca khutbah. Khutbah. Ya, seperti itu ya. Dan ini juga sebenarnya untuk yang pertanyaan nomor 5 ya. Demikian juga di pertanyaan yang nomor 3 ini sebenarnya bisa ya, tidak hanya menanyakan perbuatannya apa ya. Bisa kemudian kita rubah pertanyaannya tentang menanyakan objeknya ya. Nah, jadi misalkan jawabannya arisalah ya, boleh kemudian kita tanyakan mada yaktubu akhi gitu ya. Mada yaktubu akhi. Boleh seperti itu ya. Akhi yaktubu arisalah. Saudaraku, apa yang ditulis oleh saudaraku? Ada yaktubu akhi gitu kan ya. Akhi yaktubu risalah. Saudaraku menulis surat seperti itu ya. Berarti ini boleh mada yaqra'ul khatibu gitu gitu. Boleh, iya benar. Masya Allah ya. Boleh langsung menyaut ya, Insya Allah ya. Jadi boleh saja menjadi mada yaqra'ul khatibu. Masya Allah ya. Jadi boleh kita menanyakan perbuatan, boleh juga kita menanyakan objeknya seperti itu ya. Dan sama-sama menggunakan mada untuk di awalnya ya. Ya, sekarang yang nomor 6 ya. Mungkin di sini Pak Teddy ada? Ya, masih belum ya. Mungkin lagi repot ini Pak Teddy ya. Atau lagi gangguan mungkin. Nah, baik, mungkin ke Pak Sarta, boleh nomor Pak Sarta? Ya. Yajlisu amamal hadirina syahsani. Sedang duduk di depan hadirin 2 orang. 2 orang. Saksoni, askhosun ya. Jadi saksun itu 1 orang. Kalau as-sakson ini 2 orang. Kalau ashkhos itu 3 orang atau lebih. Berarti pertanyaannya gimana Pak Sarta? Kam syahsan yajlisu amamal hadirina. Ada berapa orang yang sedang duduk di depan hadirin? Di depan para hadirin. 2 orang. Masya Allah ya. Bisa pakai kam sakson ya. Atau sebenarnya boleh saja ya, misalkan Pak Sarta, ini lebih baik, sangat lebih baik ya kalau pakai kam ya. Tapi boleh saja ya, boleh saja. Ini mungkin lebih ya tidak lebih baik istilahnya ya, baik-baik saja seperti itu. Kalau misalkan kita menggunakan man ya, jadi man ya jadi amal hadirin, jadi boleh saja seperti itu. Tapi mungkin lebih tepat yang diucapkan Pak Sarta tadi ya, menggunakan kam, karena memang di sini ada 2 angka di sini ya. Di kam sakson ya jadi amal hadirin, tapi boleh juga menggunakan man ya jadi amal hadirin juga boleh seperti itu. Atau mungkin yang ini lebih tepat, tapi yang namanya diucapkan Pak Sarta itu lebih tepat ya. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sarta ya. Sekarang yang nomor 7 ya. Balik lagi ke Bu Endah. Tadi Bu Endah ya. Bu Iva sekarang boleh Bu Iva. Titik-titik
Akhudu minal jaibi mandilan. Artinya akhudhu minal jaibi mandilan artinya Ambillah ya, Tad. akhudhu panjang ya. Berarti di sini ada dua hamzah ya. Apa, Tad? Saya Saya mengambil ya, benar. Saya mengambil dari apa jaibi tadi? jaib itu saku ya Bu ya. Mandilan. Mandil itu tisu ya. Artinya gimana berarti? Apa ya? Hal. Kalau hal berarti dia itu ada jawabannya naam atau la Bu ya. Berarti kalau di sini apa? Ini diartikan dulu gimana Bu? Kalau diartikan ini artinya? Saya mengambil tisu dari saku. Iya, boleh seperti itu ya. Berarti di pertanyaannya kalau bahasa Indonesia gimana? Apa yang kamu ambil? Apa yang kamu ambil dari saku gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya gimana Bu? Mada. Mada ya benar. Mada kalau apa ya? Lupa. Mada tak khudu. Min jaibi mandilan. Minal jaibi. Minal jaibi aja Bu. Mindilannya nggak usah ikut ya. Karena ini jawabannya. Ya. Boleh diulangi Bu jadinya gimana? Dibaca. Mada jaibi. Minal jaibi. Halo. Ya. Mada tak khudu minal jaibi. Akhadu minal jaibi mandilan. Artinya apa yang kamu ambil di saku? dari saku. Saya ambil saku. Ya, tisu. Baik. Jazakallahu khairan Bu Eva ya. Sudah benar ya. Sekarang yang nomor 8 ya, boleh ke Bu Endah nomor 8. Nada'u rosa ilana fi sundukil baridi. Artinya? Kami meletakkan ya. Benar. Meletakkan rosa ilana. Rosail itu jamak daripada risalah ya. Risalatun, surat-surat ya. Surat-surat ya benar. Surat-surat di apa? Kotak meja Ya, apa itu? kotak barit. Barit itu pos ya Bu ya. Oh, kotak pos. Pertanyaannya dalam bahasa Indonesia gimana? Kan saya atau kamu meletakkan surat-surat kita di kotak pos. Berarti pertanyaannya apa Bu? Ini ya. Min aina ya? Min aina. Bukan Bu ya. Oh, apa? Kalau min aina itu kan dari mana ya? Dari mana ya? Oh ya. Di mana ya berarti ya? Di mana saja. Oh, di mana? Apa itu? VI apa? VI juga boleh, Aina juga boleh ya Bu ya. Oh, Aina saja ya. Ya, Aina nadau rosa ilana. Rosa ilana, Masya Allah ya. Benar. Jadi nggak usah ditambahin visum betul pada ya kalau pertanyaannya karena itu jawabannya. Jadi Aina nadau rosa ilana fi sundukil baridi. Gitu ya, Masya Allah ya Bu Iva ya. Tahu fi ain juga ini. Sekarang yang nomor 9 boleh ke Pak Sarta ya, kembali ke Pak Sarta. Yukfilul muwazzafu ad-diwana masaan. Artinya? Karyawan itu menutup kantor pada sore hari.
pada sore hari. Baru pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Mata yukfilul muwazzafud diwana. Mata yukafilu ya, bukan yakfalu ya, tapi yukafilu. Yukfilul muwazzafud diwana. Ya. Jawabannya? Yukfilul muwazzafud diwana masaan. Ya, artinya gimana Pak Sula? Artinya? Pegawai ya, pegawai aja Ustaz ya. Iya, pegawai juga boleh. Boleh dua-duanya. Pegawai itu menutup kantor pada waktu sore. Sore hari. Ya, benar ya. Sore hari. Baik, jazakallah khairan ya Pak Sula. Sekarang yang nomor 10. Boleh ke Bu Endah, Bu Endah nomor 10. Bukan Bu Iva, Ustaz. Oh ya Bu Iva. Apa nama tadi saya kan. Ya, Bu Iva boleh. Abu ma'a ashabina waqtal istirahati. Artinya? Kami bermain bersama kami di waktu istirahat. Di waktu istirahat. Ya, nanti pertanyaannya gimana Bu? Bersama siapa? Bersama siapa boleh ya, atau kapan juga boleh Bu ya. Atau kalau bersama siapa gimana Bu? Kalau bersama siapa? Pertanyaannya. Bersama siapa? Man ma'a. Man ma'a, ma'aman ya. Ma'aman ya. Ma'aman. Abu. Nal abu, Masya Allah ya benar. Terus? Abu waktal istirahat. Waktal istirahati, ya, Masya Allah ya. Jadi nggak usah disebutkan Mas Habinanya ya. Kalau pertanyaannya Ma'aman ya, waktal istirahat. Dan ini juga salah juga ya penulisannya ya. Istirahat dia nggak pakai yang namanya hamzatul qat'i di situ ya. Waktal istirahat itu. Ma'aman. Nal'abu ma'a waktal istirahati, nal'abu ma'a ashabina waktal istirahati. Baik ya. Baik. Saya kira ini jelas ya untuk pelajaran pada pertemuan kali ini. Jadi memang kita di pertemuan kali ini kita ditemukan dengan fiil yang dia itu ada yang namanya harful ilahnya, ya, termasuk juga kita dikenalkan dengan fiil yang dia itu bentuknya hanya berbentuk perintah saja, ya, contohnya ta'ali tadi ya. Dan juga apa namanya ketika membentuk apa namanya fiil yang dia itu diawali dengan harful ilah menjadi fiil amr ya, itu kita hapus saja yang namanya harful ilahnya. Makanya di sini contohnya akhadha yakhudhu menjadi khud ya, kemudian wadha'a yadha'u do, seperti itu ya. Baik, saya kira jelas ya itu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan kali ini? Ya, kalau ada, baik di sini mungkin sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup, di sini sedikit ada apa namanya PR ya buat teman-teman sekalian. Gak apa-apa ya saya kasih PR untuk menghafalkan yang namanya apa namanya? Ya ini sebenarnya ya. Ini saya jadi dulu ya. Ada satu PR yang mungkin teman-teman perlu teman-teman kerjakan ya di sini ya. Ini di sini saya sudah men-screenshot ya. Apa sebenarnya? Oke, saya lihat dulu. Sebentar ya. Ini kalau belum keluar ini ya. Oh iya belum saya kirim ya. Apa. Ya, sebentar ya. Coba mungkin teman-teman bisa buka di WA-nya masing-masing ya. Atau mungkin dari sini juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya saya buka dari sini aja nggak apa-apa. Sebentar. Di sini. Nah, ini barusan sudah saya buka ya. Ada ya di sini.
Sebenarnya saya ini lagi proses sebenarnya. Sebentar. Atau mungkin gini aja ya, nggak apa-apa, Afan ya sebelumnya. Di teman-teman bisa buka WA-nya masing-masing ya, sambil masih aktif di Zoom bisa dibuka WA-nya ya. Di situ saya sudah kirim ya, ada 3 model screenshot di situ ya. Screenshot yang pertama ini terkait dengan yang namanya Mihnah. Ini udah buka semuanya ya, Mihnah ya, di WhatsApp, di grup. Sudah. Ya. Nah, di situ ada yang namanya profesi ya, Mihnah. Nah, ini seperti yang sudah pernah saya lakukan dengan Bu Endah sama Bu Iva atau mungkin Bu Endah sama Bu Iva ya kemarin ya. Nah, ini saya minta untuk dihafalkan seperti itu ya. Jadi nanti kita praktek setiap pertemuan awal seperti itu ya sebelum masuk di pelajaran. Jadi ini saya bagi langsung ya. Di sini ada Pak Sarta dengan Pak Teddy ya. Kemudian Bu Iva dengan Bu Endah. Nanti kita praktekkan ketika sudah ada pertemuan di hari Senin insya Allah ya. Baik, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti bisa dihafalkan yang screenshot yang saya kirim di grup ya. Jadi yang pertama itu memang khusus untuk laki-laki ya. Kemudian yang kedua, yang mihnah kedua. Jadi kan ada mihnah pertama ya. Profesi pertama ini khusus yang laki-laki. Nanti bisa dibaca ya Pak Sabta sama Pak Teddy. Sekaligus nanti dihafalkan ya. Nah, kemudian yang profesi yang kedua itu ada Bu Endah sama Bu Iva. Itu nanti dihafalkan juga. Nah, kemudian yang terakhir itu masalah usroh ya. Nah, yang usroh ini tidak dibedakan antara yang apa namanya yang laki-laki sama perempuannya. Jadi masing-masing menghafalkan ya. Jadi masing-masing teman-teman menghafalkan 2 screenshot ya. Yang pertama itu yang khusus laki-laki ya, itu 1 ya. Kemudian yang kedua ya yang di al-usrah itu yang laki-laki. Kemudian yang akhwat juga sama ya. Teman-teman nanti bisa hafalan yang profesi yang kedua sekaligus yang keluarga. Nanti bisa kita praktekkan sebelum nanti masuk di pelajaran di pertemuan selanjutnya insya Allah. Baik, mungkin sampai sini dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini ya. Saya mungkin undur diri lebih dahulu ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.